محمدا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama berbahagia, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk pelajaran irfan atau tasawuf. Pelajaran ini penting untuk menata hati dan jiwa kita. Manusia ini tergantung kepada hatinya. Nabi mengatakan kalau hati itu baik, baiklah manusia itu. Kalau manusia itu buruk, buruklah manusia itu. Di Indonesia, di Jakarta atau di Depok terutama secara khusus, kita baru mendengarkan ada seorang mahasiswa yang membunuh sesamanya mahasiswa, membunuh juniornya hanya karena ingin menguasai harta bendanya. Kan ini menunjukkan bahwa benar-benar kejahatan itu bermula dari hati. Kalau kita lihat penampilan si pembunuh itu tidak ada tanda-tanda kalau dia preman, pembunuh. Dia benar-benar berwajah mahasiswa. Tapi kok bisa tiba-tiba ketika bertamu ke rumah temannya lalu kemudian membunuh temannya atau juniornya tersebut hanya karena ingin menguasai harta bendanya. Kan ini menunjukkan bahwa jiwa lah yang menentukan. Bukan di sekolah manapun kita berada. Ini yang membunuh ini sekolahnya di universitas yang terbaik, salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi Universitas Indonesia. Tetapi universitas yang terbaik namanya itu tidak lantas kemudian membuat baik mahasiswa ini yang pembunuh. Apa sebabnya? Karena itu tadi kembali kepada jiwa. Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalb. Dalam jiwa manusia ada satu hal yang menentukan manusia. Kalau itu baik, maka baiklah seluruh manusia itu, maksudnya seluruh tindakan dan perbuatan manusia itu. Tapi kalau itu buruk, maka buruklah perbuatan dan tindakan manusia itu. Ala, catatlah, ketahuilah kata Nabi, itu adalah kalbu. Maka yang menentukan manusia adalah bukan fisiknya cacat atau sempurna, warna kulitnya putih, coklat, ataupun hitam, tetapi yang menentukan adalah jiwanya. Bahkan kalau kita lihat tidak menentukan di sekolah mana yang bersangkutan duduk, tidak menentukan dia kuliah di universitas mana, yang menentukan adalah jiwanya. Itulah sebabnya inti atau jantung pelajaran tasawuf atau irfan adalah pada jiwa kita. Dan jiwa itu pasangannya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau jiwa itu telah mengenal Rabbnya, mengenal pasangannya, maka kemudian berbahagialah orang itu. Setelah mengenal pasangannya, maka dia kemudian menggerakkan hidupnya, jiwanya untuk menuju kepada yang satu itu. Gerak menuju kepada yang satu itulah yang disebut dengan perjalanan suluk, perjalanan tasawuf atau perjalanan irfan. Dan sayang seribu sayang, ini tidak begitu populer di masyarakat kita sekarang. Bicara di masyarakat kita, tasawuf itu tidak begitu populer. Bahkan ada segelintir orang menganggap bicara tasawuf itu adalah bicara tentang bid'ah, bicara tentang sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Padahal kita lihat agamawan-agamawan pun tidak sedikit yang mengeluarkan kata-kata yang kasar, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Apa sebabnya? Karena lagi-lagi kembali kepada jiwanya. Kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya mulia. Mari kita masuk ke screen untuk melanjutkan pembahasan kita tentang irfan ini. Kita sampai di sini. Jadi terakhir kita sampai di ini, tanggal 15 Juli. Tanggal mana kemarin ini? Ini 29 Juli. Jadi kita bicara tentang
hal atau ahwal dan maqam atau maqamat. Ya, kita review lagi sedikit bahwa di sini ada beberapa pendapat yang dikutip ya tentang hal dan maqam. Hal bentuk jamaknya ahwal, maqam adalah maqamat. Jadi ada perbedaan pandangan di antara di kalangan para urafa dan kita katakan pandangan ini perbedaannya lebih kepada cara mereka mengungkapkannya. Karena latar belakang mereka bisa berbeda sehingga kemudian diksi ataupun kata-kata yang mereka pilih bisa berbeda-beda. Izzuddin Mahmud Kashani dalam kitabnya Misbahul Hidayah mengatakan bahwa 10 hal dan 10 makam secara tertib, secara berurutan. Ada 10 hal dan ada 10 makam. Ingat ini pendapat, kita tidak temukan runtut ini dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kita temukan ini dalam pendapat para ulama yang telah menempuh jalan itu. Jadi hal, kita sampaikan hal ini adalah kejadian rohani yang tidak disengaja, maksudnya tidak diikhtiarkan. Sedangkan maqam itu adalah kejadian rohani yang terjadi pada kita yang diikhtiarkan. Di dalamnya ada riyadhah dan mujahadah. Yang pertama yang berkenaan dengan ahwal, yaitu ini dia kita sudah kasih warna-warni, mahabbah itu kasih sayang, syauq, ira, qurb, haya, uns, haibah, abad, basat, fana, baqa, ittisal. Maqamat juga ada taubah. Yang pertama, kalau makam kita mau tempuh, maka kita mulai daripada taubat. Ya, taubat, wara, ya, zuhud, fakir, sabar, syukur, khauf, raja, tawakal, dan terakhir ridho berdasarkan ini. Jadi paling tinggi adalah ridho, paling awal adalah taubah. Jadi ini kalau yang di atas tadi ini adalah sifat-sifat, yaitu mahabbah, memiliki sifat kasih sayang, syauq itu memiliki semacam kerinduan untuk datang kepadanya, gira semangat ya, qurb dekat kepadanya, haya itu rasa malu ya, uns ini adalah rasa rasa sebagai manusia, dan haibah, kabat, basat, fana, semuanya adalah berkaitan dengan jiwa kita semuanya. Ya. Jadi sampai kepada ittisal, tibah. Itu adalah yang dikutip dari Kashani. Sedangkan dari Abu Nasr Sarraj, ini dalam bukunya Al-Luma, ini terkenal buku ini. Bapak Ibu, ini sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Kitab Al-Luma judulnya, cukup tebal. Abu Nasr Sarraj. Ini dianggap sebagai buku pedoman tasawuf atau irfan. Ya, Abu Nasr Sarraj sendiri adalah Sunni. Ya, ya ingat dalam tasawuf ini atau irfan itu sebetulnya hampir tidak ada perbedaan mendasar antara Sunni dan Syiah, sama-sama saja. Kenapa? Karena sama-sama bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari kalangan para sufi besar juga rata-rata adalah menyandarkan atau mencantolkan mursyid awalnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi Abu Nasr Sarraj mengatakan bahwa ahwal itu dimulai dengan qurb. Di ahwal itu keadaan. Jadi harus merasa dekat dulu, baru nanti kemudian kita ada muncul mahabbah, kasih sayang. Jadi kita tidak bisa merasakan ahwal ini kalau tidak ada ini dekat kepada Allah. Kemudian ada mahabbah. Bagaimana cara kita dekat kepada Allah? Yaitu kita menganggap semua yang ada di sekitar kita adalah tajalli daripadanya. Sehingga kita berkomunikasi dengan benda-benda di sekitar kita, sebetulnya berkomunikasi dengan Allah. Karena Allah lah yang ada di sana dalam pengertian mewujudkannya, sehingga kemudian dia wujud, dia ada. Kemudian kita isi hati kita dengan mahabbah, cinta, kasih sayang. Kemudian khauf, rasa takut. Takut kehilangan dia, takut kehilangan Allah SWT, takut lalai daripadanya. Pada saat yang sama harus ada raja, ada harapan yang sangat besar, ada harapan yang membuncah. Kemudian ada ada syauq, ada kerinduan. Ya. Kemudian ada uns, ada selalu ingat, tidak ingin lupa kepadanya. Ismi'nan, ada rasa tenang. Musyahada, ya, menyaksikan. Dan ini bisa dicapai apabila kita melakukan
pembersihan jiwa. Dan terakhir yakin kalau di sini. Kalau di atas tadi ini adalah yang terakhir di sini adalah ittisal. Kalau di sini yang terakhir yakin. Ya. Kemudian maqamat, maqam. Beda dengan taubah. Jadi agak berbeda di sini maqam apa tadi? Oh, terbalik ini ya. Ini mau taubah, taubah ya sama. Taubat wara ini sama tadi. Taubat wara. Wara itu adalah apa ya? Wara itu sederhana. Wara itu eh, apa namanya? Merunduk ya. Wara itu merunduk ya. Jadi wara itu merunduk ya, tidak kelihatan, tidak menyombongkan diri, itu wara namanya. Sedangkan zuhud itu tidak bisa ditipu oleh dunia, itu zuhud. Pakar merasa tidak punya apa-apa. Tadi kita sudah sampaikan kita harus kita harus fana. Apa itu fana? Ya, pertama tidak memiliki apa-apa. Kedua, termasuk tidak memiliki diri kita. Itu baru baru fana namanya. Tidak merasa memiliki apa-apa, kita tidak merasa punya apa-apa, dan tidak merasa bahkan punya diri kita sendiri. Nah, fakir namanya. Baru kemudian sabar. Sabar ini berkali-kali disebutkan ciri-ciri pemimpin imam dalam Al-Quran itu alladzina sabaru bima sabaru. Ya. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, itu sabar. Kemudian tawakal, ya. Wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal maka wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Kemudian yang terakhir adalah ridho. Ini adalah ridho. Ya. Ini sama dengan di atas tadi, ridho. Ridho seperti yang kita baca dalam ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, ridho. Ya. Dia sudah sampai pada ridho dengan apapun juga yang terjadi. Sedangkan kalau Suhrawardi membawakan 10 hal dan 10 maqam. Itu tadi, yang pertama tadi. Ahwal, mahabbah, syauq, qurb, iya, ittisal. Ittisal ini kalau tadi di yang pertama tadi di atas, kasyani justru ittisal yang terakhir. Kali ini enggak. Abad, basat, fana, dan baqa. Ya. Kemudian maqamat. Ya. Maqamat itu apa? Maqam tadi. Taubah. Ini mirip dengan yang di atas ini. Ini ada kesamaan ini. Ya. Taubah, wara. Ya. Ini adalah berdasarkan Surawardi. Surawardi adalah salah satu, ada yang mengatakan Surawardi yang dimaksud di sini Surawardi Al-Maktul, ada yang mengatakan Surawardi yang lain. Ya. Karena Surawardi ini kan sebetulnya nama kampung, nama asal, Suraward. Ini ada di Persia, Iran sekarang. Ini adalah kitabnya Awariful Ma'arif. Ini juga ada terjemahnya dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Wara, zuhud, sabar, fakir, syukur, khauf, raja, tawakal, dan ridho. Ini ridho yang terakhir. Jadi terakhir kita sudah sampai di sini. Jadi kita lihat pertama adalah taubat. Ingat kita sampaikan tadi bahwa ahwal ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi pada diri kita yang tanpa kita ikhtiarkan. Sedangkan kalau ini adalah memang kita ikhtiarkan, kita usahakan untuk itu. Jadi ada iktisabnya di sini. Ya, ada usahanya. Kalau di sini tidak ada, maka usahanya di sini adalah usaha riyadhah dan mujahadah, dimulai daripada taubah. Apa artinya taubah? Kita sudah berjanji tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Taubah namanya. Jadi taubah itu adalah berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak ada nilainya, tidak ada gunanya, tidak memberikan manfaat bagi kehidupan kita secara diri dan keluarga, dan tidak memberikan manfaat apalagi pada akhirat kita. Maka berjanji untuk tidak melakukan itu namanya taubah. Di taubah jangan diartikan orang yang tadinya berbuat dosa besar baru berhenti, itu taubatan nasuha. Ini taubah yang dimaksud di sini adalah perbuatan-perbuatan yang sia-sia bukan ditinggalkan. Jadi alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Nah, itu mu'ridun ditinggalkan, berpaling daripadanya, jadi bertaubat. Selama kita masih sering mengisi hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, berarti umur kita banyak sia-sia. Ingat, waktu yang berlalu itu tidak bisa dikembalikan lagi. Wal asr innal insana lafi khusr. Manusia ini berada dalam kerugian. Kenapa? Waktu yang digunakan tidak bisa balik lagi. Karena tidak ada di antara kita yang bisa beli waktu. Tidak ada jual beli waktu di kita. Kalau kita pakai bahan bakar, minyak, fuel, kalau habis kan bisa diisi lagi, kita beli lagi. Ya, kita beli, yang penting ada uang, kita bisa beli fuel lagi, bahan bakar lagi. Kita bisa beli bensin lagi.
Tetapi kalau waktu berlalu tidak bisa beli lagi, tidak ada tempat pengisian waktu, ya. Tidak ada station atau stasiun apa itu namanya itu tempat pengisian waktu. Yang ada pengisian bensin bahan bakar ada, tempat pengisian pulsa juga ada. Itu ada di beberapa tempat pengisian pulsa, baik pulsa handphone kita ataupun pulsa e-money kita, itu bisa diisi. Ya, tetapi kalau pengisian waktu tidak ada, Pak Bos sekalian. Jadi begitu waktu berlalu, ya pergi begitu saja. Maka oleh sebab itulah kita harus pertama kali bertobat dari cara menggunakan waktu. Betapa banyak orang dalam hidupnya ini sia-sia menggunakan waktunya, menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak guna, tidak bermanfaat, ya, tidak bernilai. Jadi contohnya saya kita menonton, carilah tontonan yang bernilai. Jangan menonton hal-hal yang tidak bernilai. Kenapa? Karena kalau kita menonton, ya pasti ada waktu yang kepakai. Misalnya tontonan kita 1 jam, berarti 1 jam lewat begitu saja. Nah, maka tontonlah hal-hal yang bernilai, yang bermanfaat, yang mengandung pelajaran, terutama pelajaran rohani. Nah, jadi itu pertama kali lakukan taubah. Kalau kita tidak melakukan itu, seperti yang kita pernah sampaikan sebelumnya, maka sama dengan kita mengisi ember bocor. Kita mengisi hati kita dengan ma'rifat, dengan apa, tapi ternyata jiwa kita itu bagikan ember bocor. Sebanyak apapun dimasukin, ya sebanyak itu juga yang keluar. Tidak ada yang tinggal, tidak ada yang tersisa. Orang apa pepatah mengatakan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Seperti itu. Masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Jadi kita harus bertaubah di sana, taubah. Nah, setelah taubah baru kemudian wara. Ya, taubah dulu baru punya wara. Wara itu tadi menghilangkan sifat aku dalam diri kita, memperlihatkan diri wara sederhana. Ya, karena kalau kita tampil merasa lebih daripada orang lain, nanti orang lain akan orang-orang di sekitar kita menjadi iri hati dan bisa muncul penyakit buruk dalam hatinya. Jadi oleh sebab itulah kita harus wara, ya sederhana. Seperti biasa kita lihat ada orang pakai pakai emas, kalau dia keluar seluruh apa namanya seluruh hasta tangannya itu diisi dengan emas. Nah, ini akan nanti bisa menimbulkan masalah, sudah bisa menimbulkan kecemburuan sosial, bisa menimbulkan juga dengki dan sebagainya. Jadi sebab itulah bersikap wara. Ya, kita beli sesuatu yang memang dibutuhkan. Jangan kita beli sesuatu hanya karena ingin mendapatkan pengakuan. Kalau kita membeli sesuatu karena ingin mendapatkan pengakuan, ketahuilah bahwa itu adalah riak namanya. Ya, riak. Itu adalah sudah bentuk bentuk advance daripada ujub. Jadi ujub dulu baru riak. Di ujub itu basicnya, terus kemudian bentuk intermediate-nya mungkin adalah apa namanya apa tadi riak, baru kemudian yang paling tinggi nanti adalah takabur. Jadi ujub, riak, takabur baru bisa melakukan kezaliman. Jadi oleh sebab itulah kita harus wara, sederhana. Baru kemudian zuhud. Apa itu artinya zuhud? Kita wajib mencari dunia tapi jangan sampai terperdaya oleh dunia. Zuhud namanya. Jadi kita ulangi, kita wajib mencari dunia karena itu adalah tanggung jawab kita. Ingat, perut kita harus makan 3 kali sehari semalam, itu baru kita. Belum lagi kalau istri kita, anak-anak kita, semuanya kan harus makan. Kita punya tanggung jawab. Maka kemudian kita harus carikan mereka makanan. Tetapi ingat, dalam mencari nafkah itu kita tidak boleh terperdaya oleh kehidupannya, kehidupan dunia. Apa sebabnya? Kita cepat atau lambat akan pergi meninggalkan mereka semuanya. Dan ketika kita pergi nantinya, mereka juga mungkin masih ingat kita di hari pertama, ketiga, ketujuh, 40, 100 tahun, tapi setelah itu tidak lagi. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi oleh sebab itulah carilah untuk kepentingan diri kita di akhirat. Sabar. Sabar ini adalah berkaitan dengan banyak tantangan-tantangan. Banyak hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Kita harus sabar. Nah, baru tadi kemudian fakir, kosongkan diri kita dari merasa punya. Baru kemudian mendapat syukur kita terima bahwa semuanya ini adalah karunia dari Allah SWT. Khauf sama tadi di atas, raja, tawakal, dan ridho. Jadi inilah kita pembahasannya sebelumnya. Nah, sekarang yang sekali berbahagia kita lanjutkan. Jadi sebagaimana yang sudah disyaratkan antara hal dan maqam, terdapat perbedaan di antaranya. Jadi kita masih berbicara tentang hal dan maqam. Ya. Kita masih berbicara tentang hal dan maqam. Ya, ini. Hal dan kemudian maqam. Ya.
maqam. Ya. Tentang hal dan maqam. Terdapat perbedaan di antaranya. Satu, hal berhubungan dengan aspek transenden. Jadi hal itu berkaitan dengan aspek transenden. Ya. Transenden itu sebetulnya di luar jangkauan kita. Karena dia terjadi begitu saja. Transenden itu adalah melampaui. Ya. Mirip dengan beyond, tapi transenden itu apa namanya, melampaui alam materi ke alam non materi, transenden. Serta di luar dari usaha pesalik. Pesalik maksudnya orang yang melakukan perbuatan salik. Kalau di Indonesia saya sudah dengan pesuluk, ya pesuluk. Jadi berhubungan dengan aspek transenden serta di luar. Ingat kata kuncinya di sini di luar, ya. Jadi berada di luar, ya, dari usaha kita sebagai pesuluk. Bahkan wujud salik, wujud kita sebagai salik berada dalam pengaruhnya. Jadi kita berada dalam pengaruh daripada hal tersebut. Ya. Jadi di luar jangkauan kita. Lalu kenapa itu terjadi? Ya tadi kita telah melakukan hal-hal seperti memperbaiki niat, memperbaiki apa namanya tujuan hidup kita. Belum sampai ke sini baru memperbaiki niat. Minimal ya kita tentu sudah bertaubat di awal. Jadi karena kita niat untuk memperbaiki diri kita, maka nanti akan banyak terjadi hal-hal. Nah, cuma Bapak Ibu yang sangat berbahagia, karena hal ini adalah bersifat transenden, di luar daripada usaha pesalik, biasanya kalau ada orang mendapatkan seperti itu, justru dibesar-besarkan. Bahkan mohon maaf, dijadikan itu sebagai alat untuk, mohon maaf lagi, mencari kehidupan, mencari uang. Dia merasa tiba-tiba punya kelebihan, kan begitu. Ketika dia tiba-tiba merasa memiliki punya kelebihan, kok tiba-tiba saya bisa, sepertinya bisa menerka orang ini, bisa itu. Nah, ketika sampai di situ, sampai dalam kondisi hal seperti itu, lalu kemudian dia mendeklarasikan, mendeklar kepada orang-orang, nah itu nanti akan terjangkit penyakit ria gitu. Jadi harusnya ini nggak perlu disebutkan. Ya. Ini cukup kita saja. Jadi ini adalah cukup kita saja yang rasakan. Tidak perlu diceritakan sebagai satu kelebihan kepada orang lain. Apalagi karena kemudian bisa karena kan bisa mengobati penyakit lah dan sebagainya. Ini nanti ujung-ujungnya akan berhenti di situ saja. Itulah sebabnya di dalam perjalanan suluk ini atau menjadi salik ini, itu di dalam perjalanan itu banyak perompak-perompak yang siap menarik kita keluar, yang siap membajak kita, yang membajak itu diambil kita keluar dari jalan itu. Contohnya saya tiba-tiba merasa punya kelebihan, bisa mengobati orang sakit dan sebagainya, maka dia keluar. Maka sekarang dia berhenti melakukan suluk, tapi berpraktek sebagai pengobat, mengobati semua jenis penyakit. Nah, itu adalah termasuk yang menghambat perjalanan. Jadi sebelum sampai di atas, dia sudah berhenti di bawah. Karena apa? Karena baru pada hal di bawah, belum masuk sampai pada makomat. Iya. Nah, jadi sudah baru sampai di bawah tiba-tiba merasa. Ya. Apalagi kalau orang yang dipegang tiba-tiba benar-benar apa sehat, sembuh, nah disangkanya kesembuhannya dari dirinya, maka diceritakan orang-orang. Ya. Walaupun menceritakannya kedengarannya enak. Alhamdulillah kemarin si bapak itu kesurupan. Setelah saya pegang-pegang nadinya, lalu kemudian dia berteriak-teriak, habis itu kemudian dia apa namanya sembuh. Nah, itu menceritakan seperti ini, akhirnya kemudian seakan-akan mengembangkan pasar. Nah, mengembangkan pasar. Ketika nanti pasarnya menjadi luas, orang-orang pada datang kepada dia, akhirnya suluknya berhenti. Inilah tantangannya pesalik, Bapak Ibu Ibu sekalian. Jadi tantangannya pesalik itu adalah terkadang berhenti di tengah jalan tanpa dia sadari. Kenapa? Karena tiba-tiba kok memiliki kelebihan. Dan kelebihan itu terus kemudian memukau dirinya. Bapak Ibu yang saya berbahagia, ketahuilah bahwa para nabi dan rasul tidak pernah ada yang mendeklar dirinya nabi dan rasul. Ini nabi loh. Apalagi kalau cuma perasaan tadi yang kita sampaikan belum tentu benar, bisa saja subjektif. Jadi nabi saja itu tidak ada yang mendeklar dirinya sebagai nabi atau rasul, kecuali kalau Tuhan mengatakan, "Qul katakanlah Muhammad." Ya. Jadi katakanlah Muhammad bahwa saya ini adalah rasul Allah untuk kalian. Baru tuh dia menyampaikan itu. Jadi bukan maunya dia, bukan maunya sang rasul, tetapi perintah daripada Allah. Ya. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah saya ini adalah manusia biologis seperti kalian. Ya bedanya adalah yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun.
Diwahyukan kepada saya bahwasanya ilah yang bisa disembah itu cuma yang satu saja. Ya, nah itu adalah apa namanya tantangannya pesalik karena bisa tiba-tiba keluar. Ya, nah kalau keluar dari sana itu udah meninggalkan tiba-tiba. Apalagi kalau tiba-tiba banyak pasiennya, nah udahlah pasiennya mulai daripada yang sakit sampai kepada yang butuh jual tanah, anaknya cari jodoh dan sebagainya itu nanti banyak tuh yang datangnya. Ada anaknya tidak dapat jodoh minta supaya dapat dilihat ada atau tidak anunya jelaga-jelaganya kan begitu. Bapak tahu jelaga kan jelaga yang biasa tuh apa namanya tuh debu-debu yang melengket hitam. Nah itu kemudian apa namanya mintalah ini dan itu. Jadi ini nanti banyak yang terjadi seperti itu akhirnya tidak berhenti. Ya tidak apa tidak lanjut dia berhenti di situ saja ya seperti itu. Makanya kita katakan tidak ada nabi yang seperti itu. Ada nggak nabi yang berhenti menjadi pengobat? Tidak ada. Nabi bisa mengobati orang itu hanya karena mujizat untuk mendukung kenabiannya dan itu hanya sekali. Jangan pikir bahwa semua orang hidup dihidupkan Nabi bisa. Enggak, cuma satu. Ya, cuma satu saja orang mati dihidupkan. Karena kalau semua orang mati dihidupkan Nabi Isa pada saat itu, berarti sepanjang Nabi Isa masih ada pada saat itu, nggak ada orang mati, semuanya dihidupkan. Dan kalau itu yang terjadi ya tidak ada yang berani, tidak akan ada yang memusuhi Nabi Isa. Ya, buktinya mereka semua mengkhianati Nabi Isa ketika mereka diintimidasi oleh kerajaan Romawi. Ya, jadi inilah. Jadi kita harus berhati-hati dengan ini. Marilah kita menempuh perjalanan. Semua kelebihan-kelebihan yang kita rasakan itu cukup kita saja yang tahu. Tidak perlu diceritakan kepada orang-orang, dipamer-pamer, apalagi kemudian apa disuruh orang menceritakan juga, bahwa lihat itu Pak itu, Ustadz itu punya kelebihan loh, dia bisa ini dan itu dan seterusnya. Apalagi kalau sudah sampai menggunakan reseller, ada namanya reseller, ya, yaitu menggunakan apa namanya cabang, ada cabangnya di sana, nanti kemudian si cabang itu dapat sesuatu juga untuk dibawa kepada orang yang punya kelebihan dalam tanda petik itu. Itulah sebabnya di masyarakat orang-orang seperti ini terkadang sudah dengan orang pintar. Orang pintar kan begitu. Jadi orang pintar dalam definisi masyarakat kita itu adalah orang yang bisa mengobati berbagai macam penyakit yang lahir ataupun yang batin. Ya kan nggak ada orang yang bisa seperti ini. Terus terang Nabi saja itu melakukannya karena perintah Allah, karena mujizat. Ini semua penyakit bisa disembuhkannya. Nabi Isa itu hanya menyembuhkan dua penyakit, yaitu penyakit kusta dan penyakit orang tidak tidak bisa melihat. Dan yang ketiga orang mati. Cuma itu saja. Nabi Musa kita dengarkan mujizatnya cuma cuma membelah lautan itu tadi dan tongkatnya jadi ular, tangannya jadi putih. Itu saja. Nah, tetapi ada orang yang semua bayangkan bisa semuanya disembuhkan. Nah, ini kan berarti memiliki kemampuan yang luar biasa daripada para nabi. Jadi inilah, jadi hal berhubungan dengan aspek transenden. Jadi hal ini berhubungan dengan aspek-aspek transenden. Ya, transenden artinya melampaui. Ya. Jadi kita lihat di sini. Ya, ini adalah hal yang berkaitan dengan transenden. Ya. Serta di luar dari usaha pesalik. Bahkan wujud salik itu orangnya, kitanya. Bahkan wujud salik berada dalam pengaruhnya. Jadi kita berada dalam pengaruh hal tersebut. Akan tetapi makom, jadi ini kalau ini tadi adalah hal, ini tadi adalah hal akhwal, ya sekarang adalah baru bicara makom lagi, ini makom, ya, makom, ya, ini. Di hal ini makom. Akan tetapi ya makam berhubungan dengan salik, ya, berhubungan dengan salik serta merupakan hasil dari upaya dan mujahadah dari salik. Ya. Jadi beda kan? Kalau di atas tadi itu aspeknya transenden di luar usaha pesalik. Ya. Bahkan dirinya si salik sendiri berada dalam pengaruhnya. Sedangkan kalau makam berhubungan dengan salik serta merupakan hasil dari upaya dan mujahadah dari salik. Jadi ada upaya itu diusahakan, diikhtiarkan tadi. Baru kemudian bersungguh-sungguh. Ya, itu. Bisa juga melakukan yang disebut dengan mudarabah. Ya, apa namanya? Bukan mudarabah, mujahadah dan riyadhah maksudnya riyadhah dan mujahadah. Jadi mujahadah daripada salik.
Karena itu ahli kalbu mengatakan, ya, ini ahli kalbu, ahli yang berbicara tentang hati. Ahwal adalah pemberian dan maqamat adalah hasil usaha. Nah, itu kesimpulannya di mereka. Jadi, kata mereka, ahwal ini adalah pemberian, sedangkan maqamat ini, ya, maqamat adalah hasil usaha, ya, gitu. Jadi, ahwal ini adalah pemberian, sedangkan maqamat adalah hasil usaha. Ya, jadi diusahakan ini pemberian. Pemberian itu datang bisa saja. Contohnya saya tiba-tiba ada orang yang tadinya penjahat, tiba-tiba kemudian merasa terenyuh, rindu kepada Tuhan. Nah, itu sebetulnya adalah caranya Tuhan membimbing dia. Kenapa dia kok tiba-tiba muncul? Berarti Tuhan tidak adil loh. Kenapa tidak semua penjahat diberikan? Nah, penjahat yang satu ini kebetulan sudah ada niatan untuk berhenti dari kejahatannya. Nah, sudah ada niatan untuk berhenti, Allah terus kemudian muncul pada dirinya dalam bentuk tadi tiba-tiba kerinduan, ada ada keinginan untuk mendekat kepada Tuhan seperti itu. Jadi maka disebutlah nanti kemudian dia bertobat, tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang jahat di masa lalu itu. Itu adalah ahwal. Sedangkan kalau maqamat tadi memang diusahakan, diikhtiarkan, kita usahakan. Jadi bisa diartikan bahwa ahwal itu adalah badihi, sedangkan maqamat itu adalah iktisabi. Badihi itu adalah bersifat apa namanya, sesuatu yang tidak diusahakan, sedangkan iktisab itu usaha, diusahakan. Jadi satu badihi, satu diiktisabkan, diusahakan. Nah, jadi inilah ya, apa namanya, kejadian-kejadian yang terjadi pada seorang yang melakukan salik, ya. Nah, kira-kira kalau bahas ini tadi nih. Jadi ini yang kita kasih warna ini bahasa Arabnya di sini nih. Al ahwalu mawahibun wal maqamat maqasibun, gitu. Jadi al ahwal mawahib wal maqamat maqasib. Ya. Yang namanya ahwal hal itu bersifat mawahib, karunia. Wahab, innaka antal wahab. Kalau Allah itu pemberi karunia. Innaka antal wahab rabbana, apa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hablana, itu wahablana. Jadi hablana wahab, ya. Jadi apa namanya, karuniakanlah kepada kami, ya. Jadi al ahwal mawahib, dia adalah karunia, pemberian. Wal maqamat adalah makasib, makasib adalah hasil usaha, dari kata kasabayak sibu, makasib, ya, hasil usaha. Jadi inilah bahasa Arabnya tadi yang ini. Ahwal adalah pemberian, maqamat adalah hasil usaha. Ini terkenal di dalam ilmu irfan. Al-ahwal mawahib wal maqamat makasib. B, nomor 2. Seluruh makam-makam pada awalnya adalah hal. Jadi semuanya bermula dari makam. Karena nanti kita melakukan makam atau nanti kita mau melakukan riyadhah dan mujahadah bersungguh-sungguh setelah kita ada kerinduan tadi. Tiba-tiba ada kerinduan kepada Tuhan. Maka kita mencari orang siapa yang bisa kita jadikan sebagai teman diskusi, menjadi semacam mursyid yang bisa menjadi mengarahkan kita, membantu kita untuk berpikir, menemukan gimana caranya untuk dekat kepada Tuhan. Nah, itu adalah hal. Jadi seluruh makam-makam pada awalnya adalah hal berdasarkan kaidah ini. Dan pada akhirnya berubah menjadi makom. Jadi pada awalnya adalah hal, tapi lama-kelamaan berubah menjadi makom. Karena tadi itu tiba-tiba ada kerinduan, ada keinginan, ada ketakutan, ada khauf, ada raja. Tiba-tiba muncul pada diri kita, maka kemudian kita apa namanya menempuh perjalanan ke situ. Barulah kita membaca buku-buku tentang tasawuf dan irfan. Barulah kita mengkaji Al-Quran yang ayat-ayat berbicara tentang irfan, pendekatan diri kepada Allah. Barulah kita cari teman diskusi, cari guru yang bisa kita mengajari kita, cari mursyid yang bisa membimbing kita seperti itu. Jadi pada awalnya adalah hal. Jadi dimulai daripada hal. Hal. Dan pada akhirnya menjadi maqam. Jadi barulah kemudian menjadi maqam. Sebagaimana taubah, muhasabah, muraqabah, dan lainnya pada awalnya adalah hal yang adalah hal. Jadi ini adalah pada awalnya adalah hal yang perubahan dan kemudian dengan mujahadah berubah menjadi maqam. Ya, jadi kita lihat
sebagaimana taubah, mulai daripada taubat, baru kemudian muhasabah, evaluasi diri. Ya. Bahkan kita sudah bahas sebelumnya, sebelum muhasabah, sebetulnya ada satu dulu, yaitu musyaratah. Jadi sebetulnya musyaratah dulu, baru murakabah, baru muhasabah. Kalau pelajaran kita sebelumnya, jadi musyaratah, setelah kita bertaubat, kita musyaratah, membuat syarat untuk diri kita sendiri yang kita apa yang kita lakukan secara berkesinambungan, secara istiqomah selama 40 hari. Yang dulu kita sudah bahas tentang arba'in juga. Arba'in itu artinya 40 hari. Atau 40 ya. Arba'in itu 40. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 kali, bisa 40 waktu salat. Itu pokoknya arba'in 40. Jadi setelah itu kemudian kita mencoba untuk melakukan musyaratah. Musyaratah itu lalu kemudian kita lakukan dengan baik syarat yang telah kita tentukan. Misalnya kita menentukan bahwa setiap malam saya harus bangun salat tahajud, ataukah setiap selesai sholat saya harus baca Quran, ataukah setelah selesai salat subuh saya harus baca doa ahad, ataukah setiap selesai salat maghrib dan isya saya membaca wiridan-wiridan tertentu yang ada di yaitu surat Ayatul Kursi dan 3 ayat terakhir di surat Al-Baqarah misalnya. Ya. Ataukah setiap selesai salat subuh saya bacakan Fatihah dan Yasin untuk orang tua saya. Itu juga bisa walaupun kelihatannya untuk orang tua, tapi kalau kita lakukan secara konsisten, didawamkan, diistiqomahkan, itu nanti akan berubah menjadi makom. Ya, ini adalah hal yang mengalami perubahan dan kemudian dengan mujahadah ini berubah menjadi makom. Jadi dari hal berubah menjadi makom. Ya, dari situ nantinya berubah menjadi makom. Ya. Nah, jadi ulangi lagi dari sini taubah, terus kemudian musyaratah, baru murakabah, baru kemudian muhasabah. Begitu yang kita pelajari dulu. Jadi kita evaluasi diri kita supaya ada perbaikan. Evaluasi itu tujuannya agar kita bisa ya, yang pertama tadi adalah taubah. Kita lakukan taubah ya, taubah. Terus kemudian yang kedua tadi adalah musyaratah. Musyaratah ya. Kemudian yang ketiga adalah muraqabah. Muraqabah itu mengawasi diri kita, ya, watch diri kita. Kemudian yang keempat adalah muhasabah. Muhasabah. Jadi taubat dulu, baru kemudian kita bikin syarat, kita yang bikin sendiri. Kalau di tarekat itu sudah ada syaratnya ditentukan oleh guru tarekatnya biasanya. Misalnya berzikir sekian kali setiap selesai sholat. Itu ada tuh zikir-zikirnya. Ya, jadi itu musyaratahnya ada di sana. Ya. Kemudian setelah musyaratah baru kita jalankan terus syarat tersebut dengan apa? Dengan pendekatan tadi riyadhah dan mujahadah. Ya, mujahadah bersungguh-sungguh. Nah, setelah itu kemudian kita mengawasi diri kita sendiri. Kenapa? Karena memang untuk diri kita dan cuma dengan diri kita. Kalau kita punya mursyid juga kan tidak mungkin mursyid itu mengawasi kita terus-menerus. Kan kita hidup di rumah kita, di kehidupan kita. Mursyid kita hidup dalam kehidupan mereka juga. Kita hanya berjumpa ketika ada pertemuan-pertemuan yang disepakati atau kamu melakukan diskusi. Nah, jadi itu musyaratah kita tentukan dan kita sendiri yang muraqabah mengawasi. Ya. Lalu kemudian setelah itu muhasabah, ya, dihisab apa namanya evaluasi. Evaluasinya apa? Untuk apa evaluasi ini? Untuk membuat semacam feedback di sini ya, feedback di sini. Apakah taubatnya ada? Jadi ini adalah feedback ya. Feedback, ya, ini adalah back ya. Supaya ada feedback di sini ya. Naik ke atas lagi ya. Karena nanti kan dari sini ke sini awalnya tadi nih ya nih. Ya. Ini adalah inputnya kan begitu. Inputnya ke sini, prosesnya di sini. Baru kemudian nanti hasilnya adalah kita lihat ada feedbacknya ke sini. Nah, kalau belum sempurna kita ulangi lagi kalau bisa ya gitu sampai nanti sempurna. Nah, itulah tujuannya muhasabah ya. Nah, jadi kita ulangi lagi karena ini menarik. Sebagaimana jadi ulangi lagi seluruh makam-makam pada awalnya adalah hal. Di seluruh makam-makam pada awalnya adalah hal dan pada akhirnya berubah menjadi makam sebagaimana taubat
muhasabah dan murakabah dan lainnya pada awalnya adalah hal yang mengalami perubahan dan kemudian dengan mujahadah, jadi dengan usaha, jadi setelah ada mujahadanya, lalu berubah menjadi maqam. Jadi setelah masuk mujahadah sungguh-sungguh serius, sudah terprogram dengan baik, well planned, terencanakan dengan baik, maka kemudian nanti akan melahirkan hasil yang diusahakan, hasil iktisab, ya. Maka kemudian lahirlah maqam. Nah, jadi begitu. Nah, sekali berbahagia, untuk mendapatkan hal tadi ini ya kita membiasakan diri kita dulu untuk hal-hal yang baik. Kita membiasakan diri kita untuk tidak membenci makhluk di sekitar kita. Jadi Bapak sekarang mulailah sederhana saja. Mulailah tidak membenci misalnya nyamuk. Mulailah tidak membenci misalnya kecoa. Mulailah misalnya tidak membenci cikal bakal kupu-kupu yaitu ulat bulu. Kenapa? Karena semuanya adalah tajalli dari Allah. Harusnya kalau kita memang mengaku itu tajalli dari Allah, ya harusnya kita mencintai mereka sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Karena kan terus terang, Bapak Ibu, Allah itu tidak butuh kecintaan kita sebetulnya. Allah tidak butuh cinta kita. Karena Allah itu tanpa dicintai ya tetap Allah, tetap Tuhan. Allah walaupun kita tidak mencintainya, semua manusia tidak mencintainya, ya tidak runtuh, tidak berkurang statusnya sebagai Tuhan. Dan seandainya kita mencintainya juga tidak menambah statusnya. Jadi dari sebab itulah cinta itu kita butuhkan. Jadi marilah kita mencintai makhluk sebagai refleksi, sebagai cerminan dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sekitar kita makhluk itu nggak ada lagi yang kita benci. Kita selalu apa namanya? Kita selalu merasa akrab dengannya, merasa indah bersama dengannya. Nah, kalau ini terjadi Bapak Ibu Jemaah sekalian, berarti kita sudah menjadi satu frekuensi dengan alam. Satu frekuensi dengan alam kan berarti itu kita sudah menjadi bagian daripada Hamid. Kenapa? Karena kan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu itu adalah merupakan kombinasi antara Hamid, Ahmad dan Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi kita sudah bagian terpisahkan daripada itu. Nah, jadi mulailah misalnya kecil-kecil itu tadi, mulailah mencintai apa yang ada di sekitar kita. Nah, nanti kalau ulat bulu saja kita cintai, kalau kecoa saja kita cintai, maksudnya di sini kita tidak mengganggunya, apalagi membunuhnya. Nah, bagaimana mungkin kita melakukan hal yang seperti itu kepada manusia? Tadi kita lihat, membunuh orang. Itu kan karena memang tidak ada cinta itu pada jiwanya. Masa temannya sendiri kemudian dia dia pukul kepalanya, dia tikam berkali-kali dari belakang hanya untuk menguasai harta bendanya. Padahal itu temannya sendiri, ya, kawannya, seniornya di juniornya di kampus, sama-sama fakultas dan jurusannya. Ya, tetapi kok bisa seperti itu? Nah, itu karena tidak dibiasakan sifat-sifat mahabbah tadi, ya, sifat-sifat cinta kasih. Jadi mulailah dari situ Bapak Ibu sekalian. Mulailah kita menanamkan cinta kepada orang sekitar kita. Kalau kita sudah cinta kepada tadi makhluk-makhluk yang sebagian orang menganggapnya menjijikan, maka kita akan mencintai nantinya manusia apalagi. Ya. Tapi kalau kita sudah mulai melakukan kekerasan terhadap makhluk, ya nanti lama-kelamaan akan gampang melakukan kekerasan kepada manusia. Ya. Karena kita sudah terbiasa melakukan kekerasan kepada makhluk. Sudah terbiasa tangannya memukul kecoa pakai sendal. Nanti lama-kelamaan kalau benar-benar emosi, dia akan ambil sendalnya mukul orang. Ya ditamparkan kepada wajahnya orang. Itu akan bisa terjadi. Kenapa? Karena itu kan perintah hati tadi, ingat, hati. Jadi kata memukul itu dari hati. Kecoa dengan orang itu kan cuma persoalan objek saja. Tapi kalau hatinya sama ya, kalau hari ini kecoa, esok bisa orang. Ya, seperti tadi sudah menyiapkan pisau pisau untuk membunuh temannya sendiri. Nah, jadi mulailah dengan hati dulu. Mulai dengan kecil-kecil Pak Bos, kalau mencintai itu semuanya, baru kemudian kita mencintai sesama manusia. Jadi begitu. Nah, setelah kita membiasakan hal-hal seperti itu, nanti akan kita rasakan itu yang namanya tadi hal. Allah menyimpan pada diri kita. Jadi Allah menyimpan pada diri kita. Jadi siapa yang telah melakukan suatu perbuatan, maka Allah akan menyimpan dalam dirinya kebahagiaan. Baik maksudnya,
menyimpan jiwa orang melakukan itu rasa bahagia, rasa senang dalam pengertian bahagia. Ya. Maka kita banyak melakukan itu, maka kemudian isinya jiwa kita adalah apa namanya hal yang kemudian lama kelamaan kalau kita sudah usahakan mujahadakan, nah berubah menjadi makom. Ya. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam dalam aspek perjalanan dan ma'rifat transenden berkata, bertanyalah padaku terhadap jalan-jalan langit. Bertanyalah padaku terhadap jalan-jalan langit. Ini kata-kata ini bagus, bagus kalian. Jadi kata beliau, bertanyalah kepadaku terhadap jalan-jalan langit. Ini jalan-jalan langit. Karena sesungguhnya aku lebih mengetahui tentangnya daripada jalan-jalan bumi. Apakah Imam Ali tidak mengetahui jalan bumi? Tahu, semua dia tahu. Tidak pernah terkalahkan kalau dia berperang. Berarti kan dia tahu jalan-jalan peperangan. Nah, tetapi apa maksudnya di sini? Artinya bahwa pengetahuannya tentang jalan langit itu luas, lebih luas. Kenapa? Karena memang langit itu akan non materi, otomatis tak bisa dibandingkan dengan bumi. Ya, jadi artinya apa? Disitulah sebetulnya dan jalan-jalan bumi itu mungkin bisa kita belajar dari guru-guru di sekolah. Tapi bagaimana dengan jalan-jalan langit? Kalau jalan-jalan langit kan susah untuk diverifikasi. Kalau jalan-jalan bumi bisa diverifikasi benar atau tidak. Misalnya untuk memastikan apakah kita sekarang sudah mendarat misalnya di apa namanya di bandaranya Tokyo misalnya. Begitu kita keluar misalnya tidak ada bahasa Inggrisnya, semuanya bahasa Jepang, kan kita tidak bisa baca. Ini di mana kita ini? Nah, kita bisa nyalakan kita punya handphone pakai apa namanya pakai WiFi di sana, baru kita nyalakan posisi kita. Nanti ketahuan posisi kita ada di mana misalnya. Jadi masih bisa diverifikasi pakai begitu. Tapi kalau berkaitan dengan jalan-jalan bumi, siapa yang bisa memverifikasi? Maka untuk jalan-jalan bumi lah kita teramat sangat membutuhkan namanya manusia sempurna, insan kamil, imam, nabi, rasul. Nah gitu. Kita butuh kepada mereka. Karena mereka lah yang pernah sampai di sana. Kalau kita mendapatkan dari orang yang hanya mengklaim dirinya tadi, ini berbahaya. Kita bisa menjadi objek yang digarapnya. Ya, digarap apa nantinya udah habislah kita. Disuruh nyetor duit untuk digandakan misalnya. Nah itu dia. Nanti akan menjadi korban. Jadi oleh sebab itulah, maka Imam Ali mengatakan, atau Amirul Mukminin mengatakan, bertanyalah kepadaku tentang jalan-jalan langit. Ya, kita artikan saya tentang jalan-jalan langit. Bertanyalah kepadaku tentang jalan-jalan langit. Ya, ataukah menuju ke langit. Karena sesungguhnya aku lebih mengetahui mengenai jalan-jalan langit daripada jalan-jalan bumi. Artinya bahwa pengetahuanku tentang jalan langit jauh lebih daripada jalan-jalan bumi. Dan kalau jalan-jalan bumi tadi, ya kita bisa belajar dari orang lain, siapapun juga. Misalnya tentang berdagang, misalnya. Kan kita bisa belajar dari para pedagang yang telah sukses. Kita menjadi dokter, misalnya kita tanya kepada dokter yang sudah berhasil, bagaimana cara menjadi dokter, belajarnya seperti apa, dan seterusnya. Jadi kita bisa berjalan kepada mereka, bertanya kepada mereka. Jadi menjadi polisi misalnya kita tanya gimana cara menjadi polisi, apa yang harus dipersiapkan. Kita bisa tanya, jadi nelayan yang baik, menjadi peternak yang baik, menjadi tukang kebun yang bisa kita tanya kepada orang yang sudah berhasil. Tapi kalau berkaitan dengan langit, ini kan untuk mengetahui siapa berhasil atau tidak kan susah. Satu-satunya jalan harus ditunjuk oleh Nabi atau diingatkan kita oleh Al-Quran supaya kita jangan salah. Ya. Bayangkan jemaah sekalian berbahagia kalau kita mengaku ingin menempuh jalan-jalan langit, tapi ternyata orang itu mengajari kita untuk membunuh sesama. Ya, dia katakan kalau kau masuk surga maka tidak ada cara kecuali kamu harus berjihad. Jihad itu adalah dengan membunuh orang-orang yang dianggap durhaka kepada Allah. Nah ini akhirnya kan terjadilah radikalisme, terjadilah kekerasan atas nama agama. Jadi kata-kata Imam Ali ini penting. Di tempat lain juga Imam Ali berkata, ini menjadi sebuah judul buku, Saluni kabla antuk fizuni antak fizuni. Tanyalah aku sebelum aku kehilangan kalian. Riwayat ini mengisyaratkan bahwa jalan sampai kepada hal dan maqam sulut. Ya, ini berkaitan dengan jalan untuk sampai kepada hal, ya, dan maqam suluk ya. Ini mengisyaratkan ini yang di atas ini
bahwa jalan sampai kepada hal dan maqam dikarenakan tingkatannya terkait dengan alam transenden, alam langit maksudnya. Jadi ini berkaitan dengan alam, hal dan maqam. Kenapa? Karena tingkatan ini berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya alam samawi, alam transenden, ya alam non materi tidak bisa diverifikasi oleh kita. Maka butuh merujuk kepada maksumin. Nah, ini butuh merujuk kepada orang yang sudah sampai ke sana. Butuh merujuk kepada orang yang terjaga. Jadi ini kata kuncinya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan ke-6. Kali ini tinggal sedikit ini ya, sama sampai di sini. Kita ambil sedikit maqam. Ini kita bicara tentang maqam dan manzil. Ya, sebagai permulaan nanti kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya masih di sini. Tapi kita bahas dulu sedikit ini. Maqam dan manzil dalam syair suluk. Maqam tadi kita sudah bicarakan, jadi kita sudah singgung tadi di atas tentang maqam. Nah, sekarang yang baru di kita adalah tentang manzil ya. Tentang manzil ini. Manzil ini seperti dalam hadis manzil itu ya tempat berhenti, mirip dengan maqam. Tempat-tempat bermanzil, tempat-tempat turun. Manzil itu kan tempat turun sebetulnya. Jadi para urafa meyakini bahwa untuk memperoleh derajat irfani harus terlebih dahulu melalui manzil-manzil. Manzil-manzil itu tempat-tempat, semacam halte-halte. Ya, ada halte. Ya, manzil-manzil dan maqam-maqam yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus tahu dulu dan melewati yang disebut dengan manzil ya. Jadi manzil-manzil ini ya manzil dan makam-makam tadi yang kita sudah bicarakan di atas, manzil-manzil. Nah, kata manzil ini dalam Al-Quran ada sebetulnya, yaitu mengumpamakan perubahan manzil itu seperti rembulan. Bapak Ibu lihat kalau rembulan itu kan awalnya itu kan tidak kelihatan ya. Baru kemudian muncul hilal. Ya, jadi muncul hilal, lalu kemudian menghulu liter itu satu Komaria, tanggal 1 Komaria. Hilal itu paling kecil sekali dan cepat hilangnya. Cuma saja hitungan detik, menit sudah hilang. Dan itu kecil. Tapi mulai besoknya, nah sudah mulai tinggi tuh. Besoknya sudah mulai agak tinggi dan sudah mulai kelihatan lagi sabitnya. Sabit itu artinya bulan sabitnya. Jadi sudah mulai kelihatan tuh, manzilnya sudah berubah. Ya. Lalu kemudian hari ketiganya sudah tambah mulai lagi. Begitulah. Apalagi kalau sudah hari ke-13, nah sudah mulai terang tuh. Ya. Bahkan 10, 11, 12 itu sudah mulai kelihatan terang. Nah itu adalah perubahan itulah yang dalam Al-Quran disebut dengan manzil sebetulnya. Jadi manazil. Dipakai bentuk jawab manazil. Mari kita lihat di sini di ayat ini. Ya. Kita lihat dari surat Yunus dulu. Ya. Surat Yunus, ya ayatnya 5 di sini ya. Ya. Ayatnya tadi ada ayat 5 ya. Ya. Ayat 5 ini. Huwaladzi dialah Allah yang ja'ala syamsa. Dialah Allah yang menjadikan asyamsa. Alladzi yang. Dialah yang. Huwaladzi ja'ala. Dialah yang menjadikan asyamsa matahari. Diaan bersinar. Jadi dialah yang menjadikan matahari itu mengeluarkan cahaya, sinar. Jadi matahari adalah bendanya, kemudian cahaya yang keluar daripadanya yang sampai ke bumi diantaranya adalah diaan namanya. Ya syamsa diaan, wal qamara nuran, dan rembulan mengeluarkan nur. Jadi beda antara diaan dan nur ya. Kalau diaan keluar dari asyamsa, sedangkan qamara ini menerima bulan ini menerima diaun dari matahari. Jadi ini kan dia sampai ke bulan, kemudian bulan ini kemudian terpancar ke bumi. Nah, kita lihat itu adalah bulan melalui cahaya tersebut. Nah, cahayanya itulah di sini berdasarkan ayat ini nur. Sedangkan yang datang dari matahari namanya dia. Ya. Waqad darahu dan kemudian dalam perjalanannya menuju kepada bulan yang sempurna, ini ingat, dalam perjalanannya menuju kepada bulan yang sempurna, ini lebih kepada kita manusia nih kalau berjalan. Ya, yang ditunjuk oleh para orang sempurna yaitu di bulan purnama full moon atau apa itu
bulan purnama ya, yang tanggal 14 itu, 13, 14, 15. Yang di situ disunahkan orang berpuasa bid ya. Jadi asyamsa diaan, matahari bersinar. Ya. Kemudian diterima oleh bulan. Nah, bulan ini kemudian memancarkan cahaya nuran. Nah, bulan inilah nanti yang memancarkan cahayanya itu berubah-ubah bentuknya. Masing-masing punya manazil ini. Wa qaddarahu manazila. Jadi ada manazilnya nih. Wa qaddarahu, dan dia Allah menetapkan, menentukan manazil, manzilnya. Ini adalah bentuk jamak. Manazil, manzilnya. Itu tempat-tempat ini. Manazila, tempat-tempat beredar kau sebutkan di sini. Tempat-tempat yang menyebabkan setiap malam berubah bentuknya menuju kepada yang sempurna tadi. Jadi harusnya kita belajar dari rembulan, dari bulan. Bagaimanapun kita hitamnya, gelapnya tadi hatinya, jangan berputus asa. Kenapa? Karena lihatlah bulan. Bulan itu pernah tidak ada sama sekali, tapi kemudian lama-kelamaan tetap mempertahankan dirinya menerima cahaya dari matahari, akhirnya kemudian mulai muncullah terangnya itu. Mulailah dia mulai terang, 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 sampai bulat sempurna. Bulat sempurna, bayangan bumi sama besarnya dengan yang apa namanya, mohon maaf, matahari, sama persis terkena kepada rembulan tersebut. Jadi tidak ada sisi rembulan lagi yang teralingi, yang terhalangi oleh bulan. Jadi kalau misalnya masih ada terhalangi oleh bulan, oleh bumi, maka dia masih ada sabitnya. Tapi kalau sudah matahari mengenai semua rembulan itu, tidak ada lagi yang terhalangi oleh bumi, maka kemudian terjadilah yang disebut dengan full moon atau bulan purnama. Jadi wal qamara nuran wa qaddarahu, dan kemudian menentukan manazil. Kalau di sini lita'lamu adada sini wal hisab. Nah, jemaah sekalian, kalau secara zahirnya tentu adalah untuk membuat perhitungan tahun dan penanggalan ini. Tahun dan penanggalan. Lahirnya nanti tahun Hijriah, penanggalannya mulai daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan seterusnya. Itu adalah al-hisab. Nah, jadi lita'lamu adada sinina wal hisab. Tapi ini kalau makna batinnya adalah menjadi tempat-tempat perubahan-perubahan dari waktu ke waktu, dari malam ke malam, yang kemudian menuju kepada apa namanya, menuju kepada bulan purnama. Ya. Lita'lamu adada sinin, supaya apa? Supaya kita mengetahui. Jadi dengan ini hati kita tersingkap ya, tentang apa yang disebut dengan makna kehidupan. Jadi kata adada sinin itu jumlah tahun, umur kita. Jadi kita kemudian mengetahui begitu berharganya umur ini. Kan? Sinin ini kan tahun, kalau ukurannya kita kan umur. Jadi kalau bilangan tahun kaitannya dengan saya atau kita, ya tentu adalah umur kita, umur saya. Bapak Ibu umurnya Bapak Ibu sekalian. Nah, supaya kita mengetahui dan kita tahu bahwa, coba kita lihat kalau umur kita sekarang apakah benar sudah mendekati full moon atau mendekati bulan purnama. Bayangkan kalau umur kita sudah dianggap senja, sudah 60-an, 70-an ke atas, 80-an apalagi, tetapi kita masih belum mengenal Allah. Ini kan menjadi fatal Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh sebab itulah untuk kita mengetahui di mana posisi kita sekarang, ya, dalam usia kita sekarang. Ya, kalau enggak kita harus lari cepat. Kalau misalnya kita sudah usianya sudah lumayan lumayan berumur, tetapi kemudian kedekatan kita kepada Allah masih sangat jauh, ya harusnya kita harus lari kencang, ya harus mujahadahnya harus keras, ya. Wal hisab, perhitungan. Nah ini, tadi kata hisab itu muhasabah dari sini, ya supaya kita muhasabah. Jadi setelah kita mengetahui umur kita sekarang, lalu kemudian kedekatan kita kepada Allah, ya, dan ada patokan-patokannya kan, kedekatan kita kepada Allah kan, itu Allah kan tidak bisa kita jangkau. Ya melalui tadi orang-orang suci tadi. Apakah kita bisa seperti mereka? Nah, seperti itu. Apakah kita sudah mendekat kepada mereka? Apakah kita sudah memiliki sifat-sifat mereka? Apakah kita sudah mencintai mereka? Apakah kita sudah mencintai orang mencintai mereka? Apakah kita sudah membenci orang benci mereka? Karena kita mengatakan ini silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum wa waliyun liman walakum wa adun liman adakum.
Inni silmun liman salamakum, kepada kita, kepada mereka, mengatakan saya akan berdamai dengan siapa saya yang berdamai denganmu. Waharbun liman harabakum, dan saya akan memerangi siapa yang memerangimu. Maksudnya kita membenci siapa yang bencinya. Begitulah seterusnya. Jadi ini adalah lita'lamu adada sinina wal hisab. Jadi secara batin di sini kita artikan untuk mengetahui jumlah umur kita sekarang dan posisi hati kita di mana sekarang kaitannya dengan Allah. Kita melakukan muhasabah. Ma khalaqallahu zalika illa bilhaq. Allah tidak mencarikan itu Allah, coba kita lihat. Jadi kalau misalnya cuma untuk menghitung dalam pengertian tanggal 1, tanggal 2, ya kan harusnya tidak harus Islam, tidak harus kita belajar Al-Quran. Nah dengan demikian ini artinya apa? Allah ciptakan semuanya itu sebagai manazil, perjalanan-perjalanan kita menuju kepada Al-Haq. Jadi Allah tidak menciptakan itu, melainkan bahwa agar itu bisa menjadi pandu kita, pemandu kita, guidance kita menuju kepada Al-Haq. Yufasilul ayat liqaumi ya'lamun. Allah menjelaskan ini untuk mereka yang mau berpengetahuan saja. Ingat, liqaumi ya'lamun. Allah menjelaskan ini untuk kaum yang ingin mengetahui, ya, ingin mengetahui, bukan yang hanya ingin berritual saja, menjadikan agama sebagai ritualitas belaka saja. Tapi untuk ya'lamun, bagi mereka yang mau berilmu. Ingat, liqaumi ya'lamun. Jadi kalau kita terjemahkan bagi kaum yang mencintai ilmu pengetahuan. Yufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Jadi yang bisa mengambil ibrah pelajaran dari ini tadi tentang manazil ini adalah mereka-mereka yang menjadi pecinta pengetahuan. Ya. Kita lari satu ayat lagi, surat Yasin ini ada juga. Surat Yasin ayat 39. Allah firman, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Wal qamara, dan ini kita lihat dari ayatnya sebelumnya dulu Pak Bus sekalian ya. Ini ayat 39 berarti 38 ya. Ini benar ada syamsa nih. Wasyamsu, dan matahari, tajri, berjalan, beredar, ya. Limustaqarin, pada tempatnya. Jadi kalau matahari itu di tempatnya saja berputar, berjalan. Berjalan dan berputar pada posisinya. Limustaqarlah, posisi mustaqar itu posisi yang tetap baginya. Ya. Dalika, yang demikian itu takdirul azizil. Itu adalah takdir, ketetapan, kadar yang Allah tetapkan bagi matahari. Wal qamara, sementara bulan, rembulan, qaddarnahu, ini kata-kata qaddaran juga di sini takdir. Wal qamara, sementara rembulan, qaddarnahu, kami mentakdirkannya, menetapkannya baginya apa? Manazila, tempat-tempat. Jadi qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Jadi kami tentukan rembulan itu untuk beredar, untuk bergerak manazila, mengikuti manzil-manzilnya, tempat-tempatnya, makam-makamnya. Ya, sampai mencapai sempurna gitu. Nah, sampai sempurna apa tadi sempurna? Nah, harapannya setelah sempurna itulah baru kemudian kita kembali kepada Dia. Hatta ada kal urjunil qadim. Artinya Pak Bu sekalian, kalau rembulan ini aslinya zohirnya ya memang rembulan itu setelah bulan purnama dia kemudian surut lagi, mulai sabit lagi, sabit besar, sabit kecil, lebih kecil, lebih kecil, kecil, akhirnya hilang lagi tadi kamu gitu. Baru esoknya tiba-tiba muncul lagi di barat sana. Nah jadi itu manazil. Tapi di belakangnya ada kata hatta ada kal urjunil kadim. Kata kal urjunil kadim ini bisa kita manai secara batin, yaitu kita mencapai manazil yang sempurna sampai kita kembali kepada asal. Apa asal kita? Al-Qadim. Siapa Al-Qadim? Allah. Allah itu kan Qadim. Ya. Ingat kata-kata wujud kidam baka. Kidam itu Qadim. Ya. Wujud kidam baka. Ya. Mukhalafatul hawadisi. Ya muhu binafsi dan seterusnya. Jadi hatta ada kal urjunil qadim. Jadi sampai kembali kepada, jadi kita usahakan agar kita berada dalam kondisi purnama, full moon, sampai kita kembali kepada asal. Ya, urjun itu sebetulnya kembali ke asal, bisa diartikan begitu.
seperti awal lagi. Kadim tua, yang kata yang tua itu ketika asal kembali dari ketiadaan tadinya. Kita kan dari asalnya kita ini secara fisik dari ketiadaan. Seperti pembahasan kita tadi petang. Nah, dialah yang ada. Siapa itu? Karena dia kadim, dia tidak mendahului. Dia dia mendahului daripada kita semuanya. Sementara kita ini didahului oleh ketiadaan. Maksudnya kita tadi tidak ada. Ya, yang ada di sana hanya dia, Al-Qadim itu. Maka kita berasal dari Al-Qadim dan kita harus kembali lagi kepada Al-Qadim. Caranya bagaimana? Dengan sempurna. Kembali. Maka dikatakan wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kad aflah man zakah, mensucikan jiwanya. Supaya apa? Sampai kembali kepada Allah dalam keadaan suci dan bersih. Nah, jadi jemaah sekalian serbagi, inilah pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan manzilah ini tadi, manazil. Nah, tadi ini adalah Irfan Amali tadi ini ya. Ya, sampai makam dan manzil dalam syair suluk ini. Nanti insya Allah kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya untuk halaman-halaman berikutnya, yaitu masih berbicara tentang makam dan manzil dalam syair dan suluk. Syair orang yang berjalan, saraya siru berjalan, suluk menempuh perjalanan. Jadi syairnya menunjukkan dia berjalan, tapi dalam perjalanan kita terus menempuh jalan. Kalau kita berjalan tapi tidak menempuh jalan, itu pasti nanti akan turun ke sawah ataukah masuk ke hutan misalnya. Kita tersesat. Maka kemudian dalam perjalanan ini harus ada apa namanya? Harus ada koridornya, suluknya. Harus ada koridornya, harus ada jalannya. Ya, harus ada jalannya. Dan semakin bagus jalannya, semakin semakin gampang kita sampai kepada tujuan. Nah, maka untuk mencapai jalan yang benar itu kita cari orang yang benar. Orang yang benar itu adalah disebutkan dalam Al-Quran. Mereka adalah para nabi, para rasul, para imam. Karena mereka lah yang akan mengantarkan kita kepada yang satu, yaitu tadi Al-Qadim. Nah, mudah-mudahan kita semuanya, Pak Gus sekalian, dalam kesungguhan kita di sini, Allah SWT melihat kita, lalu minimal Allah memberikan kepada kita ahwal atau hal yang dengan rasa hal itu atau apa namanya, dalam rasa suasana hal yang kita rasakan itu, lalu kita kemudian bersungguh-sungguh untuk kembali kepadanya dengan berbagai macam latihan-latihan dan mujahadah, supaya kita benar-benar sampai ke sana menjadi bulan purnama sebelum Allah mengirim penjemput kepada kita untuk kembali ke sana. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang bertanya dipersilakan. Ya Ustadz, Waalaikumsalam. Ustadz bersama kita sudah bergabung Ustadz Hairin dari Johor. Oh ya, terima kasih banyak. Ustadz Hairin, selamat bergabung dengan kami, selamat berjumpa, membangun silaturahim dengan kami di sini. Semoga tali silaturahim kita berkesinambungan, dan kita berharap suatu saat juga Ustadz Hairin bisa memberikan masukan-masukan, pendapat-pendapat di dalam pelajaran kita ini, supaya kita terjadi enrichment atau pengayaan. Karena kita ini statusnya seperti diskusi ya, kita saling menambahkan satu sama lain. Begitu, Ustaz. Yang bertanya siapa tadi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Siapa? Yang pertama Pak Nur ya. Barakallahu fiikum. Saya kembali pada surah Yasin ayat 29 tadi. Bukti-bukti kupasan Ustaz, ayat-ayat Anfusi sama Al-Fatih, semua sebenarnya mengandungi stesen-stesen makam-makam apa tu, dan juga manzil-manzil tadi. Tersirat dan tersurat itu sebenarnya ada satu kesatuan bagi siapa-siapa memikir lebih jauh ke dalam. Dan ini mengakibatkan kita terbuka hati, nampak Karbala jauh daripada masalah pembunuhan, tapi masalah pertemuan. Beri pencerahan tentang kesatuan antara tersirat dan tersurat. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi Allah SWT memperlihatkan dirinya kepada kita melalui ayat-ayat anfus diri kita sendiri dan ayat-ayat alam semesta. Seperti dikatakan sanurihim ayatuna fil afaq. Dikatakan tadi Pak Nur, ayat-ayat afaq wa fi anfusihim.
dan dalam diri mereka. Jadi anfus, afak dan anfus kita. Nah, jadi kita melihat keluar, sebetulnya kita lihat adalah dia. Kita melihat ke dalam, wa fi anfusikum afala tubsirun, kita lihat dia juga. Jadi kita melihat keluar ke alam, ke falak, ke semesta, maka yang kita lihat sebetulnya adalah dia. Kita melihat ke dalam diri kita, yang kita jumpai adalah dia. Jadi tidak pernah kita berpisah dengan dia. Kita mengatakan Tuhan di dalam, dia di luar. Kita mengatakan dia di luar, di dalam. Apa sebabnya? Semua yang kita saksikan, yang kita rasakan, hakikatnya adalah dia. Istilah di dalam dan di luar itu hanya istilah kita saja. Hakikatnya Allah itulah yang bertajalli di semua hal, semua kondisi, semua keadaan, semua entitas tadi. Jadi tidak ada lagi. Nah sekarang kita sekalian berbahagia. Ketika kita sudah menyaksikan bahwa dialah semua di alam, seperti kita katakan tadi, kenapa kita harus mahabbah mencintai misalnya hewan-hewan? Karena dia ada tajalli daripada dia. Kupu-kupu, ulat bulu, apalagi tadi itu kecoa, semut, itu kan tajalli daripada dia. Ingat di dalam surat Al-Baqarah yang kita sudah bahas, bahwa orang beriman itu kalau melihat semut, maka faya'lamuna annahul haqqu mir rabbih. Dia akan tahu bahwa itulah ada kebenaran di sana dari Tuhannya. Tapi sebaliknya wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Jadi kalau orang yang tertutup hatinya, dia tidak mempunyai pengetahuan, tetapi berkata, yaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Tapi kalau orang beriman, ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Nah, jadi ini kita jadikan sebagai sebagai caranya Allah memperlihatkan dirinya kepada kita. Nah, setelah kita melihat Allah dalam semua aspek, luar dan dalam diri kita, maka kemudian harusnya memunculkan yang disebut dengan kerinduan. Menimbulkan kerinduan, menimbulkan namanya keinginan untuk berasyik masyuk, keinginan untuk harapan yang sangat tinggi, ada raja yang sangat tinggi. Nah, ketika kerinduan itu membesar, membuncah, lalu kemudian kita akan cari cara untuk mewujudkan kerinduan itu. Nah, cara tempat yang paling tepat mewujudkan kerinduan itu adalah seperti yang ditunjukkan oleh Imam Hussein di Karbala. Jadi Karbala itu atau ke Asyura itu adalah sebetulnya adalah puncak, di sanalah terjadi fana yang sesungguhnya. Jadi kalau mau melihat makhluk itu fana ke dalam kholiknya, nah di situ tempatnya tuh. Karena kalau misalnya hanya dalam bentuk perasaan kan bisa tertipu oleh perasaan subjektif kita. Tapi dengan kasus seperti Karbala, itu benar-benar adalah sebuah bentuk kefanaan yang sesungguhnya. Di sana kita lihat bagaimana orang dicincang-cincang, tetapi dia tidak merasa tercincang. Luar biasa. Bagaimana mereka dilaparkan, tapi dia tidak merasa tersiksa dengan itu semuanya. Ya. Nah, itu yang menjadi tempat. Makanya ketika Imam Hussein berkata hal min nasirin yansuruni, itu maksudnya apa? Maksudnya menolong Imam Hussein, maksudnya kita bersama-sama dengan dia sampai kepada Allah. Ini kata-kata ini sama dengan kata-kata Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika mengatakan kama qala Isa bin Maryam, dalam Al-Quran dikatakan kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Man ansari ilallah. Man ansari, ada ya mutakalim di sana. Man ansari, siapa yang menolong aku? Man ansari ilallah. Apakah Nabi Isa butuh ditolong? Sebetulnya tidak. Apakah Imam Isa butuh ditolong? Tidak. Tapi menolong mereka, hakikatnya menolong diri kita. Jangankan Al-Husain, jangankan Nabi Isa. Bahkan Allah pun mengatakan, intan surullaha yansurukum. Hanya dengan menolong Allah, Allah menolong kalian. Jadi pada dasarnya pertolongan Allah kepada kita dengan menolong dirinya. Apa arti menolong Allah di sini sebagai menolong tadi para walinya untuk kita belajar fana daripadanya. Karena hanya dengan fana kita akan sampai kepada yang baqa. Kita tidak akan pernah sampai kepada yang baqa kalau kita merasa baqa juga. Karena tidak mungkin ada dua baqa, tidak mungkin ada dualitas baqa. Tidak mungkin ada dua yang kekal, hanya satu dia saja. Maka kita lah yang harus melepaskan rasa kekal kita dan memasukkan diri ke dalam kefanaan, baru kita muncul dalam kebakaannya dia yang disebut tadi dengan istilah usul ataukah sampai kepadanya. Berikutnya tadi ada di belakangnya Pak Nur.
Kalau tidak ada Bapak sekalian, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas Ada, Ustaz. ada. Ada di chat room. Oh ya, baik. Di chat room ini ada dari apa ini? Pak Burhan. Ya, dari Pak Burhan ya. Ya, dari Pak Burhan. Mereka-mereka yang belajar ilmu-ilmu kerohanian ini di sisi kehidupan mereka, mereka sering melanggar norma-norma hidup sosialnya, sehingga mengundang rasa kurang enak kepada orang yang di sekelilingnya, sehingga membuat seseorang itu menjaga jarak kepadanya. Di manakah salah dan silapnya, sehingga terjadi hal-hal negatif ini? Nah, kalau ada orang yang mengaku belajar ilmu-ilmu kerohanian, tetapi perbuatan sosialnya ataukah pergaulannya justru banyak membuat orang lari daripadanya, kan berarti bahwa belum sampai kepada hakikat kerohanian. Baru berbicara tentang kerohanian, belum sampai kepada hakikat kerohanian. Orang yang berbicara tentang kedokteran kan belum tentu dokter. Orang yang berbicara tentang perdagangan belum tentu pedagang. Orang yang berbicara tentang pertanian belum tentu petani. Orang yang berbicara tentang apa namanya menjala ikan belum tentu dia adalah nelayan, seperti itu. Nah, orang berbicara tentang kerohanian, bahkan mengajar tentang kerohanian, belum tentu. Gimana caranya tadi kita lihat hubungannya, nisbat, relasinya, relate-nya dengan orang-orang di sekitarnya. Karena kan di dalam Al-Quran sudah diungkapkan oleh Allah. Di surat Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fazan ghalidal qalb lan fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Jadi di situ dikatakan fabima rahmatim minallah, disebabkan karena rahmat dari Allah yang ada pada jiwa. Ini sudah pada jiwanya, jiwa Nabi. Lintalahum, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Ini lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalidal qalb, seandainya kamu bersikap kasar dan berhati keras. Seandainya kau bersikap kasar Muhammad dan berhati keras, lan fadu min haulik, mereka lari dari sekitar kamu. Jadi kalau ada orang di sekitar kita lari, kamu menunjukkan bahwa itu adalah berhati keras kita. Lam fadu min haulik. Lau kunta fazan ghalidal qalb. Ya, ghalidal qalb itu berhati kasar. Lam fadu min haulik. Jadi orang akan lari dari sekitar kamu. Jadi ini apa sangat menarik ini, surat Al-Imran ayat 109. Fabima rahmati min Allah lintalahum walau kunta fadzan ghalidal qalb lan faddu min hawlik walau kunta fadzan ghalidal qalb lan faddu min hawlik, mereka akan lari dari sekitar kamu. Nah, ya, oleh sebab itulah supaya ini tidak ada pada diri kita, nah kita minta ampunkan mereka yang bersalah kepada kita. Ya, wa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkanlah mereka dan istighfarkanlah mereka kepada Allah. Dan kalau ada perbedaan-perbedaan, maka wasyawirhum fil amr. Nah, inilah saya kira penyebabnya. Jadi sudah terjawab, yaitu kenapa masalahnya, yaitu ini menunjukkan pelajaran kerohaniannya baru sampai di buku-buku saja, sampai di mulut saja, sampai di pembicaraan saja, belum sampai ke dalam jiwa. Kalau bahasanya belum landing di dalam airport jiwanya, belum landing di dalam bandara jiwanya. Jiwa kita itu kan harus landing, itu siapa persoalan kerohanian. Bukan hanya melayang-layang di atas, bukan hanya terbang di atas di angkasa, tapi dia harus landing. Dia harus mendarat di di runway jiwa kita, di airport jiwa kita, baru kemudian berpengaruh seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.